Datuk Ki Marogan ini tidak hanya pandai, orang cendekiawan, dermawan, ya, ahli wakaf. Beliau juga punya pemikiran yang jauh di atas zamannya gitu. Dia sudah bisa memprediksi, ya. Ini salah satu karomah yang Allah berikan kepada dia. Jadi bentuk-bentuk seperti ini ya memang beliau itu mendapat inspirasi ya tentunya dengan tahajud dan bagaimana dia bertawasul dengan Rasulullah, ya, dan juga bagaimana yang pada saat itu memang viral istilahnya kan, bangunan yang viral pada saat itu. Kalau kita lihat antara Masjid Agung dan Masjid Marogan maupun Masjid Lawang Kidul itu arsitek bangunannya itu agak mirip gitu. Sama. Jadi seperti itulah kira-kira ini. Pada zaman itu masuk modern, jadi antara Cina, jadi pengaruh Cina dan Arab pada itu yang dominan. Ya, kalau kita lihat seperti agak mirip kelenteng gitu kan, ininya itu nuansa bangunannya itu. Kayu pada zaman itu, kayu unglen ini banyak, hutan-hutan yang ini, jadi tidak perlu lagi dari Jawa misalnya, dari seperti kayu jati itu tidak. Jadi karena ini dialah tidak ada sambungan. Ya, sepanjang zaman dulu itu memang hutan-hutannya itu masih memenuhi persyaratan. Nah, beliau pertama lihat kualitas, lalu melihat ketersediaan hutan yang ada pada saat itu, baru dia dirikan bangunan. Ini bangunan ini kecuali keramiknya itu, ini ada tambahan, ini keramik ini tambahan, tapi itu pun tembus sebenarnya sampai ke bawah. Jadi itu kayu-kayu yang di atas itu semua masih asli, kayunya masih asli. Ini juga masih asli, mimbar ini masih asli kecuali keramiknya. Gitu. Kayu-kayunya juga masih asli, belum ada yang diganti. Dan di atas itu ada menara, juga masih bentuk asli, tapi karena sudah dimakan usia, itu kita gantikan dengan keramik. Pintu-pintu ya, kecuali kusen. Kusen itu ada yang sudah keropos, tidak ada lagi yang kayu sebesar itu. Sudah saya usahakan waktu itu saya cari. Akhirnya kita bentuk yang miripnya itu plat besi itu. Ada itu. Tapi pintunya masih asli pintunya. Rumah tempat dulu pun digunakan untuk majelis taklim dan diteruskan oleh anak sulung beliau. Jadi Datuk Kiai Marogan ini, Mas Agus Abdul Hamid, itu punya anak sulung yang bernama Mas Agus Abu Mansur. Nah, Mas Agus Abu Mansur inilah putra sulung beliau yang meneruskan beliau juga sebagai kiai. Nah, itu rumah di samping ini beliau dirikan, rumah besar ini, itu untuk beliau berdakwah. Jadi kalau di rumah itu dakwanya dibanding dengan masjid, kalau di rumah kan lebih leluasa waktunya, bebas. Orang-orang perempuan juga yang dalam keadaan haid, yang berhalangan itu masih bisa kalau di rumah. Kalau di masjid kan tidak boleh masuk dia. Jadi bebas halangan, makanya dia dirikanlah itu rumah. Itu salah satu warisan atau peninggalan dari Datuk Kiai Marogan. Di samping tanah seputaran sini tanah wakaf beliau itu. Semua itu peninggalan dia yang sekarang ini dihuni oleh anak cucu beliau. Yang masih itu sholawat beliau, zikir beliau. Sampai sekarang ini zikir Kiai Marogan, ya, itu yang khas untuk Datuk.
yang tiap tahun itu kita napak tilas itu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Itulah solawat atau zikir yang didawamkan oleh Datuk Kiai Morogan sampai dengan detik ini. Itulah yang terus kita lantunkan, kita amalkan gitu, di Palembang ini khususnya. Jadi masjid ini ada pengelolanya, yaitu ada manajemennya. Jadi sedikit saya sampaikan, kalau dulu manajemen itu dikelola oleh Datuk Kiai Morogan sendiri, kemudian anak sulung beliau, lalu zuriat beliau, keturunan beliau. Luar dari itu tidak boleh. Nah, setelah tahun 1968 dibentuklah yayasan. Nah, setelah yayasan ini agak umum, jadi boleh selain daripada di luar zuriat beliau. Jadi setelah itu, setelah bentuk yayasan adalah para kiai yang beliau ini sebagai ketua yayasan sekaligus sebagai ketua takmir yang mengelola masjid ini dengan organisasi mulai dari ketua, ada bendahara, ada sekretaris, kemudian ada seksi-seksi. Seksi peribadatan misalnya kan, seksi humas. Nah, inilah yang sekarang ini, manajemen inilah yang berjalan, manajemen di Masjid Lawang Kidul ini. Oke Smart Listener, sekian sudah jalan-jalan kita kali ini di Masjid Lawang Kidul yang berlokasi di daerah Bumbaru, Palembang. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi semakin menambah wawasan dan khazanah pengetahuan Smart Listener akan kebudayaan di Kota Palembang dan membuat Smart Listener semakin cinta dengan sejarah keislaman yang ada di Kota Palembang. Akhir kata, saya Fernando Teresa mohon pamit. Bye-bye.